Mah ini Mas sekarang mah kalau kita lihat memang umur perempuan untuk menikah itu semakin lama semakin agak lebih tua gitu dibanding dulu belasan udah menikah. Nah itu apakah ada orang itu berhati-hati untuk mencari jodoh atau memang gaya hidup Mah yang membuat begitu Mah? Banyak faktor yang menyebabkan kenapa para perempuan agak terlambat menikah. Banyak faktor. Yang pertama, mungkin kriteria yang dia pilih terlalu berlebihan. Harusnya yang penting satu akidah. Dia bisa memberikan nafkah kepada kita. Itu sudah bagus. Banyak pertimbangan. Dia mah orang kampung. Dia mah gaya hidupnya kampungan. Banyak. Dia mah wajahnya 6,2. Seperti itu. Jadi pertimbangannya yang penting agama. Ntar lama-kelamaan kalau dia udah 25. Itu beda lagi pola berpikirnya. Udah 30. Udah 35, biarin deh daripada nggak dikasih siapa aja. Akhirnya kan jadi diobral. Makanya dari awal-awal yang penting agamanya benar. Begitu aja. Biasanya terlalu ketat itu biasanya. Kalau saya mau mencari jodoh yang penting agamanya bagus. Nggak apa-apa dia cantik. Nggak apa-apa dia orang kaya. Saya terima aja iya. Oke baik Ibu. Sekarang giliran ibu-ibu yang mau bertanya Bu. Silakan dari Ciamis sebelah sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ice dari Majelis Taklim Abdul Barokah, Barekbeg Ciamis. Barekbeg. Barekbeg. Iya. Kayak ngadeg-deg gitu. Barekbeg. Iya. Saya bertanya mah. Kesannya terburu-buru gitu Barekbeg. Ya. Silakan. Saya bertanya mah, gimana kalau orang tuanya menjodohkan anaknya, tapi anaknya nggak mau karena dia nggak cinta. Masalahnya cinta ini, tapi kekeh orang tuanya harus sama orang itu. Sebetulnya modal pernikahan bukan hanya cinta. Banyak orang tua kita dulu yang dijodohkan tidak pakai cinta, tapi anaknya segede-gede gini tuh. Itu tanpa dasar cinta itu. Tapi kalau anaknya nggak mau, tetap gimana? Itu kalau emang orang tua pasti nyari yang terbaik buat anaknya. Cinta itu datang kemudian. Orang Jawa bilang, witing, tresno, jalaran, soko, kulino. Lama-lama kulino. Tapi kalau dalam rumah tangganya seperti dia udah menikah, dalam rumah tangganya dia sampai berantakan karena dia nggak cinta, gimana? Sebetulnya kalau si perempuannya ini menyadari ini jodoh saya yang terbaik, lama-kelamaan cinta akan timbul. Kenapa nggak timbul? Karena dia berontak terus, gua nggak suka, nggak bakal timbul. Jadi dia tidak menyadari bahwa ini jodoh yang baik. Dia berontak terus hatinya. Gitu. Itu yang menyebabkannya. Begitu Ibu Ice dari Barekbeg. Pak jadi sebenarnya sebagai seorang anak Mak, kalau ada orang tua mau jodohin atau memilihkan jodoh buat dia, apakah harus diturutin atau anak punya hak untuk menolak? Anak punya hak untuk menolak. Ntar dibilang durhaka. Alasannya apa? Kalau dia punya pilihan, tunjukkan ini pilihan saya loh Mak. Sementara ini begini, saya suka dengan dia. Kalau misalnya orang tua pilihannya hanya dunia, dia kaya, dia sarjana, dia pejabat dan sebagainya, anak boleh menolak. Dasarnya dalam Islam yaitu agama. Karena bahagia tidak hanya makanin cinta, bahagia tidak hanya makanin harta, bahagia di sini kembali kepada syukur nggak begitu. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan tema tentang cari jodoh. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun. Mas, saya mau nanya gimana caranya meyakinkan orang tua kita terhadap pilihan untuk suami kita, karena pendapat mereka bisa aja beda dengan kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebalikannya Mah. Bagaimana anak meyakinkan orang tua terhadap pilihannya? Ya, tunjukkan kepada orang tua. Ini loh calon suami saya ini orangnya baik, tahu tata krama, benar-benar dibuktikan tiap datang kepada orang tuanya cium tangan, ngomong yang sopan, datangnya sholat kemudian langsung ngomong kepada orang tuanya apa yang mereka inginkan. Saya yakin orang tua manapun akan menilai. Makanya jadi calon mantu jangan gerudugan, kagak tahu tata krama, kagak tahu sopan santun. Ya,
itu mah, di akhir yang begitu mah. Jadi yakinkan kepada orang tua Anda, ini loh orangnya baik, dia bisa melindungi saya, dia sayang kepada saya, dia akan lebih perhatian kepada saya, kemudian ibadahnya juga bagus. Saya yakin orang tua manapun kalau diyakinkan seperti itu, pasti dia akan memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menikah. Karena kita mah orang tua, apa sih yang kita inginkan? Kita sudah tua, mau ngapain lagi? Yang kita inginkan sebagai orang tua, membuat anak-anak kita senang dan bahagia. Tentu biar dapat jodohnya yang bagus. Itu harapan kita orang tua. Tapi kan kembali kepada kalian anak-anaknya, apa yang mereka inginkan. Jadi jangan sampai ada penyesalan. Makanya sholat malam dulu gitu kan. Minta sama Allah mana yang terbaik buat saya. Baik buat agama saya, buat hidup saya, dan buat masa akhirat saya. Itu yang minta sama Allah. Iya begitu, oke. Ya terjawab Anggun pertanyaannya. Sekarang ibu-ibu lagi dari Majelis Talim yang ingin bertanya. Silakan dari Kemayoran sini. Ya silakan. Yang ngacung sok. Camat, Bu Camat silakan. Gede benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Vivi. Ya. Dari Majelis Talim Miftahul Jannah, Kemayoran Serdang. Ya, Serdang. Saya mau nanya, Mah. Kalau anak kita punya pacar udah mencintai banget, tapi kita selaku orang tua kita nggak suka gitu, Mah. Apa yang sikap orang tua kepada anak kita, Mah? Sikap orang tua nggak suka, alasannya kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa alasannya? Pasti punya alasan kenapa tidak suka. Kalau saya mah yang penting anak saya bahagia, di agamanya bener, aman. Kita nggak tahu itu laki-laki itu dalam keluarganya siapa. Makanya cari dulu bebek bobot bibitnya, jangan langsung nggak suka aja. Siapa tahu orangnya baik, begitu. Makanya kalau tidak kenal maka tidak akan sayang. Makanya lihat dulu bebek bobot bibitnya. Itu sikap kita sebagai orang tua, kita harus nanya gitu, Mah, kepada ya calon. Iyalah, calon mantu masa didiemin tanya, ngapain lo? Gitu. Kalau hati kita nggak suka juga, apa kita harus menuruti anak kita sendiri gitu, Mah, kemauan Sekali anak. lagi, Bu, batin kita nggak sukanya pasti ada alasan. Kalau batin kita nggak suka karena agama, maka anak harus nurut kita. Kalau batin kita nggak suka karena dia tentang keduniaan, dia bukan orang kaya, dia bukan orang pejabat, dia juga bukan S7 misalnya saja, maka anak boleh berontak. Ya. Artinya orang tuanya matre. Ya, gitu ya. Ya, Mah, Ibu, makasih, Mah. gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tapi sebagai orang tua katanya punya feeling gitu, Mas, terhadap calon Anak anaknya. juga punya feeling. Emang orang tua doang punya feeling? Iya. Makanya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya Ismail nanya, "Panzur madza tara?" Bagaimana pendapat wahai anakku? Walaupun anak kandung darah daging kita, tidak bisa kita mengatur dia. Harus begini, harus begini. Nggak bisa. Berikan kemauan dia apa sih? Dia juga punya prinsip kok. Panzur madza tara? Apa yang engkau inginkan wahai anakku? Begitu. Yang rumah tangga juga dia. Paksa jodohin sama dia. Kalau hancur rumah tangga, anak kita kasihan, nggak bisa. Jadi sharing antara orang tua dengan anak, cari titik tengah, begitu. Begitu, Bu Haji, ya.